Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-23. Di Bilangan pasal yang ke-22 atau kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Raja Balak berusaha membawa Bileam untuk menyerapai atau mengutuki bangsa Israel dan sebaliknya memberkati mereka. Ibu Bapak Saudara, di pasal yang ke-23 ini, Bileam memutuskan untuk mengikuti kemauan Raja Balak. Kenapa? Tentu saja bahwa Bileam tergiur dengan upah besar yang dijanjikan oleh Raja Balak kalau memberkati Balak dan negaranya. Dan mari kita akan belajar selanjutnya apa yang terjadi. Ketika yang pertama kali Balak membawa Bileam pergi ke Bukit Baal, karena Balak berpikir bahwa ini adalah bukit di mana penyembahan kepada dewa Baal dilakukan. Tentu saja sumpah serapah yang dikatakan oleh Bileam itu akan manjur. Maka terjadilah mereka pergi ke Bukit Baal. Dan apa yang terjadi di pasal yang ke-23, Tuhan rupanya justru menaruh perkataan kepada Bileam, membelokkan apa yang dipikirkan, membelokkan apa yang hendak diucapkan Bileam. Maka bukan sumpah serapah kepada bangsa Israel, bukan kutuk yang keluar dari mulut Bileam kepada bangsa Israel. Sebaliknya justru Bileam mengucapkan perkataan-perkataan berkat kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-8 dari pasal ke-23 dikatakan seperti ini. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Dan bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Jadi Balak ini rupanya sangat kecelek melihat perkataan yang keluar dari Bileam justru sesuatu yang berbalik arah. Lalu kemudian ayat yang ke-13, perhatikan. Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu, engkau akan melihat halnya bagian yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Jadi yang pertama dibawa ke Bukit Baal, dan rupanya di sana Bileam justru mengutuk Balak dan memberkati Israel. Lalu kemudian yang kali kedua Balak membawa ke tempat yang lain. Mungkin Balak berpikir, mungkin di Bukit Baal Allah Israel lebih kuat, karena itu coba dibawa ke bukit yang lain, yaitu di Gunung Pisga. Apa yang terjadi di Gunung Pisga ini? Lagi-lagi kita melihat bahwa bukan sumpah serapah itu keluar dari Bileam yang ditujukan kepada bangsa Israel. Sebaliknya, perkataan berkatlah yang keluar dari mulut Bileam kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-25, mari kita baca ayat ini. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Rupanya Bileam lagi-lagi memberkati bangsa Israel sekalipun dibawa ke Gunung Pisga. Herannya lagi, Balak tidak menyerah. Dia masih saja ngotot mengajak Bileam untuk pergi ke gunung lain supaya mengutuki bangsa Israel dan supaya tidak memberkati mereka. Maka Balak membawa Bileam, ayat yang ke-28, ke puncak gunung Peor dengan satu pesan, kutuki, sumpah serapai bangsa Israel. Dan kita membaca selanjutnya, di tempat ini pun Bileam tetap dipakai Tuhan untuk mengucapkan perkataan berkat kepada bangsa Israel. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kita belajar dari kebebalan Raja Balak. Jelas di kesempatan pertama dia tidak mungkin melakukan hal itu.
Dia tidak mungkin bisa menyuap Tuhan untuk mengutuki umatnya sendiri. Tidak bisa. Tetapi Balak ngotot. Dia pikir perlu dibawa ke tempat yang lain. Di situ dia gagal. Dia pikir perlu dibawa ke tempat yang lain lagi. Dan mungkin dengan iming-iming upah yang lebih besar kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi lagi-lagi gagal. Kenapa? Karena Tuhan punya kedaulatan penuh atas umat manusia, bahkan termasuk kepada Bileam yang perkataannya dibelokkan Tuhan, bukan mengutuki bangsa Israel, tapi malah memberkati mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Jangan jadi orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak belajar dari kesalahan yang diperbuat di waktu lalu. Perhatikan Balak ini, berapa kali dia mengulang kesalahan yang sama. Dan dia tidak sadar-sadar, dia tidak segera bertobat, tapi terus mengulang hal yang sama. Itu sebuah kebodohan, itu sebuah kebebalan. Bodoh definisinya adalah melakukan sebuah kesalahan, tapi bebal artinya dia mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Ibu, bapak, saudara semuanya, kita semuanya mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi jangan pernah kita menjadi orang bebal. Orang bebal adalah orang yang jelas Tuhan berbicara supaya bertobat, supaya tidak melakukan atau mengulang hal yang sama. Tetapi kita mengeraskan hati, tetapi kita tetap memperjuangkan keinginan kita sendiri, sekalipun itu jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebuah kebebalan. Maka jangan sampai apa yang dilakukan oleh Raja Balak ini, melakukan kekeliruan, kesalahan, dan terus berulang-ulang, itu juga terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, maka jangan keraskan hatimu. Artinya, kalau kita memang melakukan sebuah kesalahan dan Tuhan berbicara kepada kita, jangan keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang menolak suara Tuhan, dan dia akan tetap melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Ibu, bapak, saudara semuanya, jadilah orang yang lembut hati. Kita bisa salah, tetapi saat kita sadar bahwa kita sudah salah, segeralah bertobat, segeralah berpaling kepada Tuhan. Tuhan berkati.